Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari aplikasi basis data yang sebelumnya kita sudah belajar bagaimana untuk membuat database, kemudian membuat tabel. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu DDL, atau Data Definition Language. Seluruh yang ada di sini adalah materi dari modul aplikasi basis data yang bisa teman-teman baca juga. Yang ini di bab ketiga atau pertemuan ketiga, Data Definition Language. Jadi sebenarnya teman-teman bisa langsung mencoba aja karena di sini juga sudah ada sintaksnya, sudah ada codingnya gitu. Jadi teman-teman silahkan dicoba dulu, kayak gitu. Cuman biar mungkin teman-teman butuh bimbingan gitu ya, atau mau ikutin apa yang saya coba di sini, atau kita coba sama-sama, biar mungkin teman-teman juga nanti nggak bingung saat pengerjaan sendiri. Jadi kalau kita bingung bareng gitu. Oke, Data Definition Language. Data Definition Language ini merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur dan definisi metadata dari objek-objek database. Jadi untuk DDL ini adalah fokusnya lebih ke ini nih, membuat, mengubah, dan menghapus struktur dan definisi metadata objek-objek database. Jadi fokusnya yang ada di database objek-objeknya. Karena mungkin yang teman-teman pernah dengar atau ketahui, ada yang namanya DDL, lalu ada DML. Nah, kalau DDL ini, nanti teman-teman di sini lingkupnya, membuat, mengubah, dan menghapus struktur dan definisi objek-objek di dalam database. Nah, kalau DML itu akan memanipulasi si data yang ada di dalam tabelnya. Kayak gitu. Jadi DDL ini nanti teman-teman belajar bikin database, kemudian bikin tabel. Nah, kalau pengen memanipulasi tabelnya yang kita bikin di DDL, nanti itu menggunakan data manipulation language. Kayak gitu. Nah, biar gak pusing, kita coba langsung praktikum mengenai data definition language ini. Ini adalah dasarnya. Seperti apa? Nah, karena kita menggunakan MySQL, sebelumnya mungkin teman-teman juga sudah membuat SAM ya, sudah install SAM. Jadi kita harus mengaktifkan dulu MySQL-nya di SAM. Caranya teman-teman buka dulu SAM-nya, XAM-nya. Di sini saya tinggal search aja, kemudian tulis XAMPP. Nah, nanti akan muncul, tinggal dibuka, double klik. Oke, double. Nah, seperti ini. Ini kan ada modul ya, di sini ada MySQL. Ini MySQL-nya belum aktif, jadi teman-teman klik start dulu. Nah, nanti akan muncul seperti ini dan berubah si MySQL-nya jadi warna hijau. Itu artinya ini sudah aktif. Nah, selanjutnya kalau sudah begitu, teman-teman silahkan buka untuk command prompt-nya. Cara bukanya juga sama, teman-teman tinggal tulis di sini cmd gitu ya, command prompt. Nah, nanti tinggal di double klik aja, nanti akan muncul seperti ini. Gitu. Nah, ini adalah default dari kita ada berada di folder ini, di directory C, di folder user, dan di folder Gunawan kalau yang punya saya ya. Kalau yang teman-teman pasti berbeda lagi, tapi biasanya seperti itu di directory C, di user, kemudian nama foldernya apa. Nah, untuk kita masuk ke dalam MariaDB, caranya seperti apa? Sama seperti kemarin, teman-teman tinggal dituliskan saja. Kita masuk dulu ke dalam folder instalasi dari SAM-nya. Masuk di dalam command prompt, untuk masuk ke folder tertentu, kita tulis cd. Kemudian kita masuk dulu ke directory C. C.2 backslash enter. Nah, kita sudah masuk ke directory C. Setelah dari directory C, kita masuk dulu ke folder SAM. MySQL bin gitu. Caranya masuk ke folder cd XAMPP. Artinya kita akan masuk ke folder SAM.
Kemudian biar gak ribet ya, kita langsung aja masuk ke folder bin-nya di MySQL-nya. Jadi di folder sum itu ada namanya folder MySQL. Nah, di folder MySQL itu ada lagi folder namanya bin. Jadi tuliskannya seperti ini. Jadi spasi exam backslash MySQL backslash bin, artinya kita akan masuk ke folder sum. Di folder sum kita masuk lagi ke folder MySQL. Di MySQL kita masuk lagi ke folder bin. Itu. Jadi perintahnya seperti ini. Teman-teman tinggal titik koma, enter. Sorry, tidak titik koma, ini bukan MySQL. Tinggal langsung di enter saja. Nah, selanjutnya kita sudah ada di bin nih. Kita sudah ada di folder bin. Selanjutnya kita akan mengakses aplikasi atau file dari mysql.exe. Di folder ini ada, kalau kita tuliskan dir, lalu enter, nah nanti akan muncul file apa aja yang ada, file dan folder apa aja yang ada di directory di dalam folder bin ini. Nah, kita akan mengakses MySQL ini nih, mysql.exe ini. Ini file yang akan kita akses. Bagaimana cara mengaksesnya? Teman-teman tinggal tulis di sini, mysql.exe. Kayak gitu. Terus, selanjutnya, karena untuk masuk MySQL saat kita instalasi, kita harus memasukkan username dan juga passwordnya. Jadi kita tulis dulu di sini username-nya apa, perintahnya strip u, kemudian username-nya apa, username-nya ada root, pasti sama, kalau default pasti sama username-nya root. Lalu strip p, p itu artinya password. Karena kita pas instalasi kemarin tidak menggunakan password, jadi teman-teman langsung enter saja di keyboardnya, klik enter, lalu enter lagi. Nah, seperti itu. Kita sudah masuk di dalam MariaDB atau MySQL. Nih, tandanya seperti ini. Oke, kalau semuanya sudah beres, teman-teman, kalau yang belum beres, silahkan di-pause dulu videonya, kemudian dicoba lagi. Ikutin langkah seperti yang tadi, teman-teman bisa di-rewind, kemudian di-play lagi. Kalau memang kesulitan untuk masuk, gitu ya. Nah, bagi yang sudah masuk, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu yang kedua. Nah, yang kedua ini kita akan membuat sebuah database dengan nama database yang pertama namanya comic_coba 1, kemudian database yang kedua namanya comic_coba lagi. Jadi kita akan bikin dua database. Sebelumnya kita harus pastiin dulu apakah database ini sudah ada di MySQL-nya atau belum. Cara untuk melihat atau mengecek apakah database sudah terbuat atau belum, teman-teman bisa tulis show databases. Di belakangnya ada S-nya ya. Database gitu. Lalu enter. Belum ada ya di sini. Ini merupakan database yang ada di dalam SQL. Nah, kita akan membuat yang ini dua dan belum ada di sini. Jadi kita bisa membuatnya. Cara untuk membuat database ini, teman-teman tinggal lihat nih. Seperti ini sintaksnya untuk membuat database-nya. Jadi teman-teman tinggal tulis create create spasi database spasi nama database-nya, yaitu comic_coba 1. Nah, di sini kalau MySQL kita harus untuk mengakhiri perintah, kita harus mengetikkan tanda atau simbol titik koma. Titik koma ini artinya kita akan mengakhiri perintah. Gitu. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik enter type. Query oke, satu row effective. Artinya kita sudah berhasil membuat satu buah database yang bernama comic_coba 1. Nah, kita akan buat lagi satu lagi database-nya, yaitu comic_coba lagi. Sintaksnya seperti ini. Sama seperti yang tadi, create database, nggak pakai S ya, cuman database doang, database gitu, nggak pakai databases, tapi database, spasi, comic_coba lagi, titik koma, gitu. Jadi perintah untuk bikin database adalah create database. Selanjutnya ini adalah nama dari database yang akan kita buat itu apa namanya. Gitu. Jadi create database, kemudian nama database-nya apa. Enter. Berhasil. Kita sudah membuat dua buah database. Untuk memastikan apakah database-nya sudah ada atau belum, lakukan seperti yang tadi. Tampilkan database-nya dengan menggunakan show databases. SHOW databases.
Kenapa harus pakai S? Karena untuk menampilkan database semuanya, semua database. Kan kalau dalam bahasa Inggris yang artinya jamak itu pakai S belakangnya, jadi database. Gitu. Tap enter. Nah, sudah kan? Sudah ada comic underscore coba 1 dan comic underscore coba lagi. Artinya kita sudah berhasil membuat 2 buah database dalam MySQL ini. Tuh. Itu adalah bagaimana kita membuat sebuah database. Perintahnya adalah create database, kemudian nama dari database-nya apa. Kemudian untuk menampilkan database yang sudah kita buat, kita tinggal menggunakan perintah show, gitu, databases, titik koma. Selanjutnya, kita akan coba untuk menghapus database yang sudah kita buat lagi. Kita buat tadi. Itu comic coba lagi, kita akan dihapus. Caranya menggunakan perintah drop database. Teman-teman tulis drop di sini. Drop database. Kemudian tuliskan nama database-nya. Ini salah ya. Kayaknya harus gini deh. Harusnya drop comic underscore coba lagi titik koma. Gitu. Perintahnya seperti itu. Jadi tuliskan nama database-nya comic underscore coba lagi titik koma. Kita coba enter tab. Query berhasil dihapus. Untuk memastikannya, kita coba lagi menggunakan show database untuk melihat apakah database yang masih ada atau sudah terhapus. Oops, sorry. Ada kekurangan ada sini. Database enter. Nah, kita bandingkan dengan yang atas. Kalau yang atas di sini ada 2 ya, comic underscore coba 1 dan comic underscore coba lagi. Di sini yang comic underscore coba laginya sudah tidak ada. Yang artinya kita sudah berhasil menghapus 1 buah database dari MySQL. Itu menggunakan perintah drop database. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa di-pause kemudian diulang-ulang lagi untuk perintahnya. Oke, sekarang kita akan mengaktifkan database yang kita buat tadi. Oke, ini. Kita akan menggunakan bagaimana cara untuk mengaktifkan database yang kita buat, yaitu kita akan menggunakan comic underscore coba 1. Yaitu menggunakan UC spasi comic underscore coba 1 titik koma. Artinya di sini kita akan menggunakan atau mengaktifkan database ini. Ini kan banyak database-nya. Kita tinggal pilih salah satu mana yang akan kita gunakan. Kayak gitu. Lalu enter. Database change. Nah, buktinya bahwa database ini sudah kita gunakan sebelum adanya seperti ini. MariaDB di dalam kurung siku comic underscore coba 1. Artinya kita sudah berhasil menggunakan atau masuk ke dalam comic underscore coba 1 ini. Kayak gitu. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa di dalam database itu pasti ada yang namanya tabel. Ya kan? Dalam database pasti ada tabel, karena tabel ini nanti akan menyimpan data-data yang dibutuhkan. Gitu. Nah, karena kita baru membuat database ini barusan, yang pastinya tabelnya belum ada atau kita belum membuat tabelnya. Nah, untuk memastikan apakah tabelnya sudah dibuat atau belum, teman-teman bisa melihat tabelnya dengan menggunakan perintah show tables. Jadi teman-teman tulis di sini show tables titik koma show tables enter. Empty set artinya di sini tidak ada data apapun, tidak ada tabel apapun di dalam database ini. Seperti itu. Nah, berarti selanjutnya kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu.